Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut laporan akhir penelitian dosen pemula dengan PDP tahun pelaksanaan 2024 dengan judul Analisis Determinan Finansial Manajemen Behavior sebagai Modal Sosial Perempuan Gen Milenial dan Gen Z menuju Indonesia Emas 2045. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa tahun 2024. Nah, berikut susunan tim penelitian ada saya sendiri sebagai ketua pengusul, yaitu nama saya Erna Apriyani SMM, dan anggota penelitian saya yaitu Bapak Abdul Latif SMM. Untuk pendahuluan sendiri di sini ada latar belakang, yaitu di mana generasi milenial dan Gen Z sebagai penumpang Indonesia menuju generasi emas 2045. Masa tersebut tentu akan dilalui dengan diperankan oleh generasi muda di zaman ini. Peran perempuan menjadi sangat penting sebagai modal sosial. Perilaku keuangan perempuan menjadi modal penting dalam perjalanan ekonomi di masa depan. Perilaku manajemen keuangan perempuan akan berdampak pada tingkat pendidikan anak dan keuangan, sehingga mengurangi tingkat pendidikan rendah dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045. Dengan salah satu modal rata-rata yaitu meningkatkan keperluan tinggi dan urgensi tersebut, perilaku manajemen keuangan perempuan Gen milenial dan Gen Z perlu untuk diteliti sebagai urgensi pada penelitian ini. Untuk lagi, di sini ada latar belakang, yaitu di mana ada indeks pendidikan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta relatif rendah terhadap indeks perempuan manusia Jawa Barat atau disebut dengan IPM. Di mana di sini ada indeks pendidikan Kabupaten Bekasi paling atas, di bawahnya ada indeks pendidikan Kabupaten Karawang, di bawahnya lagi ditunjukkan indeks pendidikan Kabupaten Purwakarta, dan yang terakhir adalah indeks pembangunan manusia Jawa Barat. Untuk selanjutnya, di mana di sini ada angkatan kerja setiap daerah yang dimana rata-rata ada 20% sampai 40% didominasi oleh para pekerja perempuan. Lalu dalam angka tersebut dimana tertera angkatan kerja perempuan Kabupaten Bekasi, selanjutnya angkatan kerja perempuan Kabupaten Karawang, angkatan kerja perempuan Kabupaten Purwakarta. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri di sini ada yang pertama, menganalisis peran finansial knowledge terhadap tingkat pendidikan perempuan. Yang kedua, menganalisis peran finansial knowledge terhadap financial management behavior perempuan. Selanjutnya, yang ketiga, menganalisis peran financial knowledge terhadap financial management behavior melalui peran mediasi tingkat pendidikan. Yang keempat, ya, menganalisis peran personality traits terhadap tingkat pendidikan perempuan. Lalu, di sini ada yang kelima, nomor 5 ialah bagaimana peran personality traits terhadap financial management behavior. Yang keenam, bagaimana peran personality traits terhadap financial management behavior melalui peran mediasi tingkat pendidikan. Dan yang terakhir, ketujuh, bagaimana peran tingkat pendidikan terhadap financial management behavior perempuan. Baik, alhamdulillah sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Bapak Abdul Latif SMM. Silakan, Bapak. Oke, salam. Perkenalkan, saya Abdul Latif, bagian dari anggota penelitian dosen pemula. Oke, yang akan saya sampaikan yang pertama terkait dengan kebaharuan penelitian. Di mana kebaharuan penelitian pada penelitian ini terletak pada yang pertama itu karakteristik gender sebagai perempuan dalam financial management behavior. Kemudian yang kedua adalah tingkat pendidikan sebagai variabel mediasi penelitian sehingga terbentuk hubungan baru yang memberikan hasil beragam yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana terkait dengan yang pertama yaitu gambaran umum sampel pada penelitian. Yang pertama, jenis kelamin di sini didominasi oleh seluruhnya, yaitu perempuan. Jadi respondennya keseluruhan adalah perempuan. Kemudian yang kedua, terkait dengan berdasarkan pekerjaan. Ya, jadi berdasarkan pekerjaan di sini didominasi oleh karyawan swasta, ya. Kemudian ada PNS, kemudian ada wira swasta, dosen, guru dan lain-lain. Yang ketiga yaitu generasi atau kelahiran. Ternyata di sini didominasi oleh Gen Z, ya. Kemudian yang kedua oleh Gen milenial sebesar 22%. Selanjutnya tingkat wilayah pekerjaan. Di sini didominasi oleh Kabupaten Bekasi, ya, sebesar 43%, kemudian Kabupaten Karawang 37%, dan Kabupaten Purwakarta 20%. Selanjutnya dari tingkat pendidikan. Nah, dari tingkat pendidikan ini didominasi oleh SMA atau sederajat, ya, yaitu ada sebesar 198 dari 400 responden. Kemudian denominasi yang kedua ada strata 1 sebesar 181, kemudian ada S2, S3, SMP, serta ada SD juga. Kemudian terkait dengan pendapatan, ternyata mayoritas pendapatan pada sampel ini sekitar 2,5 sampai dengan 5 juta. Kemudian diikuti oleh di bawah 10 juta, ya, yaitu 5 sampai dengan 10 juta. Ya. Kemudian ada juga yang kurang 20 dari 2,5 juta, kemudian ada juga yang lebih dari 10 juta, itu hanya 23 responden.
Selanjutnya, pada hasil uji statistiknya bisa disimpulkan bahwa keseluruhan nilai AFP ini adalah lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka kesimpulannya semua variabel indikator pada penelitian ini dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu hasil uji reliabilitas ya dengan penentuan pemberat alfa. Jadi masing-masing variabel memiliki pemberat alfa lebih besar dari 0,70 atau lebih besar dari 70%. Ya, jadi kesimpulannya semua hasil dari indikator penelitian itu memiliki variabel yang tinggi. Selanjutnya terkait dengan uji R-square. Ternyata financial management behavior ini bisa dipengaruhi sebesar 57,7% ini dari financial knowledge, personality trait, dan tingkat pendidikan. Kemudian tingkat pendidikan ini dipengaruhi sebesar 21% oleh financial knowledge dan personality traits. Ya. Selanjutnya ini merupakan hasil uji bootstrapping, di mana implikasi dari nilai-nilai hipotesisnya dapat digambarkan pada slide berikut, yaitu hasil uji Fed coefficient. Jadi hasil uji Fed coefficient ini merupakan kesimpulan dari hasil uji statistik pada hipotesis. Yang pertama, financial knowledge terhadap financial management behavior dinyatakan dengan nilai value-nya yaitu 0,025 ya, kurang dari 0,05 dinyatakan financial knowledge ini berpengaruh ya terhadap financial management behavior dengan arah positif. Kemudian financial knowledge terhadap tingkat pendidikan ini 0,39 artinya berpengaruh ya. Jadi financial knowledge berpengaruh terhadap tingkat pendidikan. Selanjutnya, tingkat pendidikan terhadap financial management behavior nilai value-nya adalah 0,000 kurang dari 0,5 yang artinya tingkat pendidikan ini berpengaruh ya terhadap financial management behavior. Kemudian personality trait terhadap tingkat pendidikan dengan nilai value-nya ini berpengaruh. Kemudian kita masuk pada mediasi yaitu financial knowledge terhadap manajemen behavior yang dimediasi oleh tingkat pendidikan. Di sini nilai value-nya 0,069 yang artinya tidak ada pengaruhnya antara financial knowledge terhadap manajemen behavior melalui tingkat pendidikan. Kemudian personality trait terhadap financial management behavior melalui tingkat pendidikan. Di sini nilai value-nya 0,000 artinya ini kurang dari 5% ya. Jadi personality trait terhadap financial management behavior itu hasilnya mampu memediasi ya oleh tingkat tingkat pendidikan. Oke, jadi dalam pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hanya ada satu hipotesis yang memang tidak atau yang memang ditolak yaitu financial knowledge terhadap financial management behavior melalui tingkat pendidikan. Ternyata financial knowledge itu tidak harus melalui dengan tingkat pendidikan karena dalam digitalisasi khususnya pada Gen Z ya yang didominasi ya oleh sampel ini mereka itu lebih paham terkait dengan financial knowledge ya dari digital ya dari digital teknologi bukan melainkan hanya dari tingkat pendidikan. Jadi artinya bahwa tingkat semua hipotesis di sini hanya financial knowledge ya yang tidak memberikan dampak ya, secara tidak langsung melalui tingkat pendidikan terhadap financial management behavior. Itu saja hasil ya dari paparan saya sebagai anggota pada penelitian ini. Terima kasih. Sekian.